Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan dan kesehatan yang telah diberikan sehingga kita semua boleh dapat menyelesaikan tugas mata kuliah struktur dan utilitas bangunan tinggi. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Mikil Robert Sarwinsong, nomor stambuk F22 124 121, Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Tadulako Palu. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi berkaitan dengan tugas eksplorasi struktur dan utilitas bangunan tinggi dengan tugas mata kuliah struktur dan utilitas bangunan. Pada kesempatan ini tugas yang akan saya presentasikan berkaitan dengan tugas eksplorasi struktur dan utilitas bangunan tingkat tinggi adalah pembahasan berkaitan dengan struktur konstruksi bangunan bertingkat atau high-rise building. Untuk pembahasan daripada struktur konstruksi bangunan bertingkat ini atau high-rise building, ada beberapa faktor yang akan kita bahas bersama. Pertama yaitu faktor untuk struktur bangunan tinggi, kemudian kedua penyebab kegagalan struktur pada bangunan tinggi, ketiga cara mengatasi kegagalan struktur pada bangunan tinggi, keempat faktor dasar dan pengaruh sistem arsitektur dalam struktur bangunan tinggi, dan yang kelima adalah kesimpulan. Pertama kita akan membahas struktur pada bangunan tinggi. Rangka bertulang dan bracing. Rangka bertulang dan bracing itu adalah rangka vertikal yang memiliki fungsi menahan gaya lateral, membentuk diagonal. Balok kolomnya dibangun secara monolik dengan tujuan menahan beban dan diklaim dapat menghilangkan lentur pada balok dan kolom. Rangka bertulang dengan bracing memiliki kelebihan yaitu ekonomis dalam desain dan fabrikasi serta mampu berdiri kokoh dengan struktur ramping. Kemudian yang kedua, rangka kaku. Dalam rangka kaku, kolom dan baloknya dibangun secara monolik agar dapat menahan momen karena adanya beban. Komponen strukturnya dapat menahan kelenturan, beban aksial, dan gaya geser. Cocok digunakan pada lantai 20-25. Kelebihan rangka kaku yaitu dapat mempermudah dalam perencanaan dan pemasangan jendela. Berikut shear wall atau dinding geser. Dinding dengan slab beton bertulang atau plat baja yang dipasang vertikal, shear wall dibedakan menjadi tiga, yaitu dinding geser cantilever yang memiliki dua jenis cantilever ductile dan ductilitas terbatas, dinding geser yang dilengkapi bukaan, dan kemudian dinding geser berangkai. Kemudian core dan outrigger. Struktur tambahan berbentuk rangka batang dan dimensi cukup besar. Core dapat berupa shear wall atau brace frame. Penggunaannya mampu mengurangi simpangan lateral. Adapun manfaat dari penggunaan struktur outrigger seperti pengurangan yang signifikan serta kemungkinan hilangnya gaya regang melalui kolom dan pondasi. Kemudian wall frame. Struktur yang terdiri dari dinding dan frame, yang mana keduanya berinteraksi secara horizontal. Dinding ini diyakini mampu memberi dampak yang baik bagi kinerja rangka, seperti halnya yaitu mencegah lantai yang lemah runtuh. Cocok digunakan pada bangunan-bangunan dengan tinggi 40 sampai dengan 60 lantai. Selanjutnya, plat datar dan sistem slab datar. Plat datar merupakan sistem rangka beton bertulang dua arah yang menggunakan plat tebal dengan bentuk struktural sederhana dan seragam. Slab datar merupakan sistem struktur dua arah yang kemudian diperkuat dan mencakup kolom utama. Plat datar ini juga cocok diaplikasikan pada bangunan-bangunan dengan tinggi 25 lantai. Kemudian sistem struktur tabung. Sistem struktur tabung memiliki kolom eksterior dan balok yang dibuat menjadi bingkai kaku. Struktur ini dapat diterapkan pada bangunan-bangunan yang memiliki tinggi hingga 60 lantai. Namun, ada juga sistem tabung trussed yang bisa membuat struktur lebih kaku serta mampu digunakan pada bangunan-bangunan dengan jumlah lantai mencapai 100 lantai. Sistem struktural hybrid.
Sistem struktural hybrid merupakan sistem yang berasal dari hasil perpaduan antara dua atau lebih bentuk struktur dasar. Sistem struktur ini dapat digunakan pada bangunan-bangunan dengan ketinggian 300 meter. Namun pada daerah seismik, ketinggian maksimum bangunan yang dapat memakai sistem struktur hybrid ini dibatasi yaitu 150 meter. Kemudian kita membahas pada penyebab daripada kegagalan struktur pada bangunan tinggi. Yang pertama, kesalahan dalam proses studi kelayakan. Perlu memperhatikan aspek secara menyeluruh, baik dalam tahap pelaksanaan konstruksi ataupun pasca konstruksi. Kemudian kesalahan dalam perencanaan dan perancangan. Faktor ini merupakan faktor yang sangat vital sehingga sangat berpengaruh dalam terjadinya kegagalan struktur suatu bangunan. Maintenance. Apabila perawatan dilakukan secara rutin dan berkala, maka akan meningkatkan resiko kegagalan struktur. Kemudian usia dan umur bangunan, tingkat kekuatan akan menurun akibat bertambahnya usia bangunan. Disaster atau bencana yaitu faktor di luar dugaan dan kemampuan manusia yang sulit untuk diprediksi. Selanjutnya, dampak daripada kegagalan bangunan itu merupakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terjadi keretakan pada bagian bangunan, robohnya suatu bangunan, kemudian kecelakaan yang dapat menimbulkan korban jiwa, dan 4, kerugian material. Berikut kita membahas cara mengatasi kegagalan struktur pada bangunan tinggi. Yang pertama, pekerjaan perkuatan sementara. Untuk pekerjaan perkuatan sementara perlu dilakukan agar keruntuhan tidak berlanjut ke bagian struktur bangunan lainnya. Kemudian menyangkut pembongkaran dan pembersihan, ini bertujuan agar para pekerja dapat lebih leluasa dalam melaksanakan pekerjaan dan tugasnya. Yang berikut, pekerjaan perkuatan struktur akibat efek keruntuhan. Pada bagian yang retak, untuk bagian-bagian bangunan yang retak, dengan cara menambahkan plat baja, hal ini dilakukan guna untuk menunjang keamanan bangunan. Kemudian pekerjaan ulang atau rework. Pekerjaan ulang atau rework ini merupakan pekerjaan balok, kolom, plat, dan lain-lainnya. Kesimpulan, untuk pembahasan daripada tugas yang sudah kami paparkan pada kesempatan ini, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu pertama, dari jenis struktur untuk high rise building, di mana pada bangunan tinggi pada umumnya terdapat 8 jenis struktur yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rangka bertulang dengan bracing, kemudian rangka kaku. Kemudian ketiga, sill wall. Keempat, core dan outrigger. Kelima, sistem wall frame. Keenam, plat datar. 7, sistem struktur tabung, dan 8, sistem struktur hybrid. Kemudian masalah kegagalan pada struktur. Dalam perencanaan suatu bangunan tentu harus dilakukan secara hati-hati, karena apabila tidak teliti maka juga dapat menjadi salah satu penyebab daripada kegagalan strukturnya. Selain itu, penyebab lain yang dapat menyebabkan kegagalan juga terdapat pada maintenance perawatan bangunan tersebut. Tentu dari segi usia bangunan yang menentukan maintenance seperti apa yang harus diberikan. Selain permasalahan yang kebanyakan terjadi karena ulah manusia, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami juga dapat menjadi salah satu penyebabnya. Kegagalan tersebut juga tentu membuahkan dampak yang cukup besar kepada penghuni bangunan tersebut. Ketiga, kesimpulan dari cara mengatasi kegagalan struktur bangunan. Agar permasalahan tersebut dapat teratasi, untuk meminimalisir kerusakan yang berlanjut, dapat dilakukan rekonstruksi bangunan. Selain itu, dapat dilakukan perkuatan pada strukturnya, menambahkan pada bahan bangunan untuk memperkuat keretakan seperti contohnya pemakaian plat baja. Kemudian yang poin keempat, untuk kesimpulan daripada pengaruh terhadap sistem arsitektur dalam suatu perancangan sebuah bangunan tinggi, terdapat faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan. Selain itu, pada bangunan tinggi juga memperhatikan pengaruh angin dan kondisi pergerakan bumi lebih dari bangunan-bangunan pada umumnya. Walaupun begitu, bentuk, nilai, dan fungsinya disesuaikan dengan
faktor tersebut. Demikian tugas eksplorasi struktur dan utilitas bangunan tinggi yang telah saya presentasikan berkaitan dengan tugas mata kuliah struktur dan utilitas bangunan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen atas bimbingan serta waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menyelesaikan tugas ini, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah memberikan support selama menyelesaikan tugas ini. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Sekian dari saya. Semoga kita bisa mempresentasikan tugas-tugas kita pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita sekalian.